minatsadisa asara daripada tahun 13 Hijriah. Walhamdulillah wahdah. Adapun segala puji itu bagi Allah Maha Esa Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam yaitu atas nabi, atas orang yang tidak nabi sesudahnya. Amin amin. Wa kana al-faraghu min kitabatihi, adalah selesai daripada menyalinnya, menulisnya. Yaumal ahad, pada hari Minggu, khamsun wa ishruna, tanggal 25 Madad yang berlalu, min syahri Jumada al-ula, daripada bulan Jumadil awal tahun 1329 Hijriah, tis'atin wa ishrina wa mi'ataini wa alfin li hijrah, 1229 min li hijratin nabawiyah, ala sabi, atas pelaku hijrah, afdalus salati wassalam, moga-moga dicurahkan paling afdalnya salawat dan salam, ala yadil afqaril ibad, ditulis atas tangan paling hinanya hamba Allah, wa wajihim, dan paling butuhnya hamba Allah, ilallah kepada ta'ala, Abdurrahman namanya yang nulis, bin Muhammad Ad-Dashiri Asy-Syafi'i, ghafarallahu, moga-moga mengampuni Allah baginya, wali walidayhi, dan bagi kedua orang tuanya, wali masyayikhi, dan bagi guru-gurunya, wali ahbabi, dan bagi kekasih-kasihnya, wal muslim, bagi umat muslimin ajmin semuanya. Meja semuanya udah habis, meja udah selesai, meja. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif, wa amma aqwaluhu dunyawiyah, adapun perkataan-perkataan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bangsa dunia, fal ma'aridul muhimu zahiruha khilafa batiniha jaizatun alaihi, maka adapun sindiran-sindiran, kiasan-kiasan yang menyangkakan oleh zahirnya, khilafa batiniha, akan menyalahi batinnya, jaizatun alaihi, itu boleh saja atas Nabi. Kalau omongannya Nabi itu bahasanya bermetamorfosa, bahasanya kiasan, itu terjadi sama Nabi. Kama warada fi mazhihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang pada candaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qawlihi, daripada sabdanya Nabi, lirrajuli, bagi seorang laki-laki, alladzi istahmalahu, yang meminta ditunggangi oleh laki-laki akan Nabi. Nabi, tunggangin unta dong saya kayak yang lain-lain. Apa jawab Nabi? La ahmilannaka ala ibnin naqah, sungguh aku akan tunggangkan engkau di atas anak unta. Ada sahabat badannya gede banget, gede. Ustaz Baha masih kurus, ini gede badannya. Dia bilang, Nabi, kayak yang lain lah, ana pengen naik unta juga, unta engkau. Kata Nabi, kalau buat ente anak unta aja. Kata dia, mana kuat, badan segede gini, anak unta kuat badan. Besok dia bawain unta yang gede. Kata dia, ini bukan anak unta, emaknya. Ya anak juga kalau sama emaknya, kayak ente biar kata udah ubanan juga, kalau sama emak ente mau anak. Oh, iya juga begitu. Itu bahasanya begitu, candaan Nabi. Wa qawlihi, dan sabdanya Nabi, lil mar'ati, bagi nenek perempuan, bagi seorang perempuan, bukan nenek ini, bagi perempuan muda, allati sa'alathu an zaujiha, yang nanya perempuan akan Nabi tentang suaminya. Ada perempuan tuh begitu, nanya sama Nabi, Nabi, suami saya bagaimana? Begitu, suaminya ganteng. Kata Nabi, jawabnya, ahwalladzi bainihi bayadun, apakah dia suamimu itu orang yang di dua matanya ada putih-putihnya? Saya tahu lakimu yang matanya ada putih-putihnya. Kata dia, kagak Nabi. Deh begitu. Akhirnya dia cari perempuan itu, lakinya lagi tiduran, matanya digini-giniin sama bininya.
lakinya apaan sih? Kata Nabi, mata ente ada putih-putihnya. Kata lakinya, bego, kalau hitam semua gak bisa lihat. Iya juga ya, gitu. Dipikir sama dia ada putih-putihnya tuh matanya ada cacatnya. Kagak, Nabi canda gitu. Saya tahu laki ente yang matanya ada putih-putihnya. Emang juga semua orang matanya ada putih-putihnya, enggak hitam semua. Kan itu bahasa Nabi. Wahada kullu sidqun, ini seluruhnya benar. Li'anna kulla jamalin, karena bahwa tiap-tiap onta gede, onta nih ibnu nakotin, yaitu anak unta. Biar kata unta gede juga tetap aja kalau amamanya mah anak. Wa kulla insanin, dan tiap-tiap orang tuh bi'ainihi bayatun, di dua matanya ada putih-putihnya, enggak hitam semua. Wa kana idza mazaha, adalah Nabi, yaitu apabila canda Nabi, la yaqulu, maka tidak mengata oleh Nabi illa haqqan, kecuali yang benar. Wa amma ma babuhul amru wan nahyu minha, adapun barang yang adapun babnya itu perintah dan larangan daripada aqwal Nabi, fala yasihu an ya'muru bi syai'in wa yubtina khilafah, maka tidak benar oleh bahwa menyuruh Nabi dengan sesuatu dan menyimpan Nabi akan menyalahinya, batinnya salah, enggak. Jadi kalau perintah dan larangan pasti benar, enggak pakai sindiran. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa in taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi fajawabuhu, maka adapun jawabnya qauluhu ta'ala ini maqalahu Ali bin Husain, itu apa yang mengatakan dia oleh Ali bin Husain. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, kana a'lama nabihi, adalah nabi, adalah Allah, yaitu memberitahu Allah nabiyahu, akan nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, anna Zainab, bahwa Siti Zainab bintu Jahas, satakunu, yaitu akan menjadi Zainab itu min azwajihi, yaitu daripada istri-istrinya Nabi. Falamma syaka Zaidun istidada lisaniha, maka tatkala mengeluh, mengadu oleh Zaid bin Harisah akan keras lidahnya Zainab, qala lahu, maka berkata Nabi kepada Zaid, amsik alaika zaujak, tahan olehmu atasmu akan istrimu. Wa akhfa fi nafsi ma'alamahullah min talaqi Zaidin laha, dan menyembunyikan Nabi pada hatinya Nabi akan apa yang memberitahu akan Nabi oleh Allah daripada mentalaknya Zaid kepada Zainab. Wa tazwiji, dan mengawinnya Nabi iyaha akan Zainab ba'dahu, sesudah Zaid. Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah perintah Allah itu terbukti. Qala al-Qushairi, berkata Imam Qushairi, walaqad aqdama ala azimi man qala innahu ra'aha fa'ajabatu kaifa wa hiya ibnatu ammatihi lam yazal jaraha mundu wulidat wa lam yakun an-nisa yahtajibna minhu. Dan demi sesungguhnya memberanikan diri ala azimin, atas perkara yang besar, man qala, oleh orang yang mengatakan innahu ra'aha, sesungguhnya Nabi, yaitu melihat Nabi akan Zainab, fa'ajabatu, maka mengagumkan Zainab akan Nabi, kaifa, betapa tidak, wahia, padahal dia Zainab ibnatu ammatihi, yaitu anak bibinya Nabi, lam yazal yaroha, tidak henti-henti Nabi itu melihat Nabi akan Zainab, mundu lidat, sejak dilahirkan Zainab. Walam yakun an-nisa'u, dan tidaklah perempuan itu yahtajibnya, itu berhijab, minhu, dari Nabi. Wa amma af'aluhu dunyawiyah, adapun perbuatan Nabi yang bangsa dunia, fahukmuha ma taqaddama, maka yaitu adapun hukumnya perbuatan Nabi itu apa yang terdahulu. Boleh saja Nabi itu mengerjakan pekerjaan yang lupa, kayak sholat asar 2 rakaat. Wa kana yaqau minhu sahwu nuduran, dan adalah terjadi dari Nabi oleh lupa, padahal jarang-jarang. Wa ammatu akhwali ala sidad, adapun umumnya hal ihwal Nabi yaitu atas benar. Idza hamma bi ma'rufin sana'ahu, apabila bercita-cita Nabi dengan kebaikan, maka mengerjakan Nabi akan kebaikan. Au arada
birran, atau menghendaki Nabi akan kebaikan, wasa'ahu, maka meluaskan Nabi akan kebaikan. Wa kana yabsutu wajhul kafir, dan adalah Nabi yaitu menceriahkan Nabi akan wajahnya bagi orang kafir. Fayuhabbibu lahuddin, maka menyukakan Nabi bagi si kafir akan agama. Wa amma imtihanul anbiya'i alaihim wassalam bil amrad wa nahwiha fakulluha minallahi adlun. Adapun menguji para nabi alaihi wassalam dengan penyakit-penyakit dan seumpamanya, maka yaitu adapun seluruhnya daripada Allah merupakan keadilan, li ziyadati makanatihim, karena bertambah kedudukan mereka, wa raf'i darajatihim, dan meninggikan derajat para nabi. Fa fi Tirmidzi an Sa'din, maka diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi daripada Sa'ad, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, mana manusia itu yang paling berat dari segi cobaannya? Qala, kata Nabi, al-anbiya'u, yaitu para nabi yang paling berat. Sumal amsal, kemudian yang sebawahnya, fal amsal, lalu yang sebawahnya. Yubtalar rajulu, dicoba, diuji oleh laki-laki, ala hasabi dini, atas kira-kira agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi, maka tidak henti-henti cobaan itu terhadap seorang hamba, hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma'alai khoti'atun, sehingga meninggalkan ia bala akan si hamba, berjalan si hamba di atas muka bumi, tidak ada atas hamba yaitu dosa. Selagi orang di dunia mesti ada cobaan. Cobaan itu menghapus dosa. Begitu. Wa qala Luqman, berkata Luqman al-Hakim, ya bunayya, duhai anakku, adz-dzahabu wal fiddatu yuhtabarani binar, adapun emas dan peraknya itu diuji keduanya dengan api. Wal mu'min yuhtabaru bil bala, adapun orang mukmin itu diuji dengan cobaan. Wa qala ba'dul mufassirin, dan mengatakan oleh sebagian ulama tafsir, fi qauli ta'ala may ya'mal su'an yujza bih, annal mu'mina, bahwa orang mukmin itu yujza, yaitu dibalas mukmin bimasaibid dunya, dengan cobaan-cobaan dunia, fatakunu lahu kafarah, maka ada cobaan itu bagi si mukmin kafarah, itu penghapus dosa. Wa nahwu an Aisyata wa Abi Bakrin, dan seperti ini annal abda yujza, ba'dul mufassirin diriwayatkan dari Siti Aisyah dan Abu Bakar. Wa Nabi Sa'idin marfu'an, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, padahal hadisnya marfu' sampai sama Nabi, mayusibul mu'min min nasabin, tidak mengenai akan orang mukmin, min nasabin, daripada keletihan, wala wasabin, dan tidak juga kepayahan, wala hamun, dan tidak kepusingan, wala hazanun, dan tidak pula kesedihan, hatta syaukati, sampai duri, yusakuha, yang menusuk, yang ditusuk mukmin dengan duri, illa kafarallahu biha, melainkan menghapuskan Allah dengan duri itu, min khotoyahu, dari dosa-dosa dia. Wa fil maradi hikmatun ukhra, dan pada sakitnya Nabi itu ada hikmah yang lain. Wa ya anal marada nadhirul maut, bahwa sakit itu adalah utusan kematian. Fayasma'idul mu'min, maka bersiap-siap sedia oleh orang mukmin liliqa'i rabbih, untuk berjumpa dengan Tuhannya, wal intiqal, dan pindah anid dunya, dari dunia, bi khilafi mautil fuj'ah, dan halnya mati mendadak. Al-qismur rabi', bagian yang keempat terakhir, fi tasarrufil ahkam, pada mendayagunakan hukum, ala man tanaqqasa, atas orang yang menjelek-jelekan orang, wahidan, akan seseorang, min anbiya'illah, daripada nabinya Allah alaihi wasallam. Apa hukumnya orang yang menjelekkan nabi, mencaci nabi, menghina nabi? Kita udah tahu nabi itu mulia, akhlaknya bagus, segalanya. Bila ada orang yang menjelekkan nabi, tentu kita maklumi bersama. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti oleh orang akan Allah dan Rasulnya, la'anahumullah,
yaitu melaknat akan mereka oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa adalahum adaban muhina, dan menyediakan Allah bagi mereka akan adab yang menghinakan. Wa fil hadisi tasammau bismi, dan di dalam hadis Nabi tasammau bismi, memberi namalah kalian dengan namaku, boleh pakai nama Nabi Muhammad. Wala takannau bikunyati, jangan membuat kunyah julukan, bikunyati dengan julukanku Abul Qasim. Zaman Nabi masih hidup enggak boleh kita manggil orang Abul Qasim. Nama Muhammad boleh, Abul Qasim enggak boleh. Qila an-nahyu fi hayatihi, dikatakan larangan ini yaitu pada masa hidupnya Nabi. Kenapa enggak boleh? Nanti menjadi bahan olokan. Abul Qasim, Nabi nengok, bukan ente, dia, gitu. Bakal begitu. Jadi bahan celaan. Li'annal munafiqina kanu yunaduna, karena bahwa orang munafik itu adalah mereka itu memanggil mereka. Faidal tafata, maka apabila menengok Nabi, qalu, mereka mengatakan lam naknika, tidak bermaksud aku akan kau. Innama aradna hada, sesungguhnya kami menghendaki akan ini. Wa yattakhiduna dzalika dzari'atan liidaihi, dan menjadikan mereka akan demi itu akan pelantara bagi menyakiti Nabi. Enggak boleh, nanti Nabi kesinggung. Wa an Anasin marfu'an, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas pada hal hadisnya marfu', tasammauna auladakum Muhammadan, kalian namakan akan anak kalian dengan nama Muhammad, summa tal'anunahum, kemudian melaknat kalian akan mereka anak-anak. Wa hadza yadullu ala tanzihi ismihi abadan, ini hadis yaitu menunjukkan atas mensucikan nama Nabi selama-lamanya. Kalau kita punya anak namanya Muhammad, muliakan. Al-babul awwalu fi bayani ma huwa naqsun fi haqqihi, adapun bab yang pertama yaitu pada menjelaskan sesuatu yang dia itu kurang pada haknya Nabi. I'lam anna man sabbahu, ketahui olehmu akan bahwasanya siapa orang yang mencaci oleh orang akan Nabi Muhammad, au syakka, atau ragu-ragu ia, fima ja'abi, pada apa yang datang Nabi dengan membawanya. Kayaknya enggak pas dah, laki-laki warisnya 2 perempuan 1. Tuh namanya ragu-ragu pada ajaran yang dibawa Nabi. Au angkarahu, atau mengingkari ia akan maja'abi, sholat enggak wajib lah, puasa enggak wajib dan seterusnya. Fahuwa kafirun, maka dia itu hukumnya kafir. Yuqtalu, dibunuh, bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Jadi yang mencaci Nabi dibunuh, kafir. Yang ragu-ragu sama ajaran Nabi, detik itu juga kafir. Wa qala ba'dul fuqaha man qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana aswada qutila, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi SAW ada Nabi itu hitam kulitnya, maka dibunuh dia. Tuh menghina. Kalau bilang Nabi itu kulitnya hitam, menghina. Wa kadza man i'taqada annahu kana faqiran, begitu juga kudu dibunuh orang yang mengatakan, meyakini bahwa Nabi itu adalah yaitu orang miskin. Begitu. Kalau orang bilang Nabi itu orang miskin, itu dibunuh. Karena itu mencaci Nabi. Dia nggak tahu Nabi itu sedekah sampai ratusan ekor unta, sampai 100.000. Yang kayak begitu orang miskin, dia keliru dia. Wa afta ba'duhum biqatli man qala innahu huzima, dan berfatwa oleh sebagian ulama dengan membunuh orang yang mengatakan sesungguhnya Nabi itu kalah perangnya, Nabi itu dibunuh juga. Makanya kenapa harus ke Badar begitu, enggak ke Uhud? Uhud itu kalah, cerita kalah begitu. Kalau Badar cerita menang, jangan cerita kalah mulu, sedih jadi. Itu yang menang lah, enak ya. Begitu. Qala al-qadhi, berkata qadhinya Abd rahimahullah, lam yukhtalaf fi qatli man tanaqqasa bin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperselisihkan pendapat oleh ulama tentu tentang membunuh orang yang menghina oleh orang kepada Nabi. Orang yang merendahkan Nabi itu semua ulama sepakat kudu dibunuh.
wa huwa qawlu Abi Bakr As-Siddiq, dan ini adalah pendapat Abu Bakar Siddiq, wa Malik, pendapat Imam Malik, wa Lais, pendapat Imam Lais bin Sa'ad, makamnya di Mesir. Udah ziarah Imam Lais? Oh udah, alhamdulillah. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i, makamnya di Mesir juga. Begitu. Udah ziarah saudari? Udah. Wa Ahmad, Imam Ahmad, makamnya di Baghdad. Udah ziarah belum? Oh, belum. Insyaallah kita akan ziarah sehemat mungkin biayanya. Imam Ahmad. Wa misluan Nabi Hanifah, dan seperti ini juga kutila qatliman tanaqasa, diriwayatkan dari Abu Hanifah, makamnya di Baghdad. Di Baghdad. Wasabi, dan sahabat-sahabat Abu Hanifah. Wa fi Daraqutni an Aliin marfu'an, dan diriwayatkan di dalam Sunan Daraqutni dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah marfu'an, pada hadisnya marfu', man sabba nabiyyan, barang siapa mencaci ia akan seorang nabi mengambil daripada para nabi, faqtulu, maka bunuh oleh makan dia. Tentu pemerintah yang membunuh. Wa fi sahih amaran Nabi SAW biqatli Ka'b bin Ashraf, dan di dalam hadis yang saya bawa ada riwayat begini, telah menyuruh oleh kanjeng Nabi SAW dengan membunuh Ka'b bin Ashraf, fa innahu yu'dillaha wa rasulah, maka sungguhnya Ka'b bin Ashraf itu menyakiti akan Allah dan Rasulnya. Fakutila, maka dibunuh Ka'ab ghilatan, dengan dicolong burit. Tahu colong burit ya? Apa? Ditikam dari belakang ya. Ditikam dari belakang. Artinya tidak dibilangin gitu. Wa amara, dan menyuruh Nabi biqatli Abi Rafi', dengan membunuh Abi Rafi', wa ibni Khattal, dan ibni Khattal, wa ghairi wahidin, dan tidak seorang, mimman kana yudihi, daripada orang yang adalah oleh orang itu menyakiti oleh orang akan Nabi. Wa qala ta'ala yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Qala ahlu tafsir hiya qauluhum, yaitu ucapan mereka, in kana ma yaqulu Muhammad haqqan la nahnu syarrul bil hamir, jika ada apa yang dikata oleh Muhammad itu benar, sungguh kami itu lebih buruk daripada keledai. Itu kafir. Ada sahabat satu murtad, itu yang Ibnu Khattab, murtad enggak jadi murtad karena menghina. Jadi hatta pembantunya, khodimnya, apa itu budaknya itu berdendang jelek-jelekin Nabi. Begitu dibunuh. Begitu. Wa innama lam yaqtulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-yahudiyya, hanya saja tidak membunuh oleh kanjeng Nabi SAW akan orang Yahudi, alladzi qala, yang mengata si Yahudi, assalamualaikum, mati atas kalian, mampus kalian. Begitu kan, assalamualaikum bahasanya assalamualaikum gitu. Wa huwa du'aun bil maut, assalamualaikum itu adalah mendoakan dengan kematian, tapi Nabi enggak bunuh gitu. Walam yaqtulil munafiqina, dan tidak membunuh Nabi akan orang-orang munafik, alladzina kanu yu'dzunahu fi aqsal ahwal, yang adalah orang munafik itu menyakiti mereka akan Nabi pada kebanyakan hal ihwalnya. Kenapa? Li'annahu sallallahu kana yata'allafun nasa fi awal Islam, karena bahwa Nabi sallallahu, yaitu ada oleh Nabi, yaitu berjinak-jinak Nabi dengan manusia pada mula-mula Islam. Falamma istaqarra, maka telah tetap, udah mantap Islam, wa adharuhullahu ala dini kulli, dan mendahirkan akan Islam oleh Allah atas agama seluruhnya, lam yajuzi sabru, tidak diperkenankan sabar, ala dzalika, sedemikian disakiti. Wa yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, idza dzukirul Mustafa, apabila disebutkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu, atau selain Nabi, mil anbiya, an yadhkurah, bahwa ia menyebutkannya, bitauqirin, dengan penghormatan, wa takrimin, memuliakan, wa ta'dhimin, dan mengagungkan, wala yadhkurahu, dan tidak menyebutkan si mukallaf akan Nabi, bima yuhimu naqsan, dengan sesuatu yang menyangkakan ia akan kurang, wa nahwahu, dan seumpamanya, mimma yajibu tanzihu anhu, dari sesuatu yang wajib oleh mensucikan Nabi daripada ma, wa yamna'u min dalika, dan mencegah ia dari yang demikian itu, wa yu'adibu bima yaliku, dan mendidik ia dengan sesuatu yang layak, walau jahilan, sekalipun orang bodoh, au sakron, atau orang mabok, au nahwahuma. Pokoknya kalau ada orang ngomong jelek-jelekin Nabi,
walaupun orang bodoh jangan enggak ditegur, karena itu omongan tidak benar. Begitu. Al-babus tsani fi hukmi mu'dhihi. Adapun bab yang kedua yaitu pada hukum orang yang menyakiti Nabi. Qala ta'ala innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti oleh orang akan Allah dan Rasulnya, yaitu melaknat akan mereka oleh Allah di dunia dan akhirat, dan menyediakan oleh Allah bagi mereka akan adab yang hina. Wa min idaihi, dan setengah daripada menyakiti Nabi, idau ahli baitihi, yaitu menyakiti ahlul baitnya Nabi. Itu nyakiti Nabi sembarangan nama ahlul bait, bahaya. Pokoknya bahayanya begitu. Kalau orang menyakiti ahlul bait itu bahaya, bisa meninggal su'ul khotimah. Begitu orang yang menyakiti ahlul bait. Au ihanat tu wahidin minum, atau menghinakan seorang dari mereka, menghinakan ahlul bait, jangan. Au matlu haqqin min hukim, atau menunda-nunda hak dari hak mereka. Kita bayar utang dintar-entar, utang amalul bait, bahaya, bahaya, bahaya. Awit takallum, atau berkata-kata fihi pada ahlul bait bima la yaliku, dengan sesuatu yang tidak pantas. Ngomong sembarangan aja ahlul bait, itu nyakiti Nabi, bahaya, matinya bakal sul khotimah. Gitu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qul la as'alukum alai ajran ilal mawaddata fil qurba. Katakan oleh wahai Nabi Muhammad, tidaklah meminta aku akan kalian atas dakwah ini akan upah, melainkan kecintaan pada karib kerabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ahli baiti. Takutlah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah tentang ahlul baitku. Awas, jangan ngomong sembarangan pada ahlul bait, bahaya. Wa min idaihi, dan setengah daripada menyakiti Nabi, at-takallumu fi aqrimi su'in, itu berkata-kata pada karib kerabatnya Nabi dengan keburukan. Au sabbu ahadin, atau mencaci seseorang min ashabi, daripada sahabat Nabi. Au dzikruhum bima yu'addi ila naqsi maqamihim, atau menyebutkan para sahabat dengan sesuatu yang membawa ia kepada mengurangi makom para sahabat. Wa amma ma waqa'a bainahum min at-tashayyuri wal khurubi wa nahwi dzalik fa kana bil ijtihad. Adapun sesuatu yang terjadi di antara para sahabat daripada perselisihan, peperangan dan seumpama yang demikian itu, maka adalah ia yaitu dengan ijtihad. Wa hum mahjuruna alaihi, dan mereka sahabat diberi ganjaran pahala atasnya. Lil musibi, bagi yang benar, ajrani, yaitu dua ganjaran, ganjaran ijtihad, ganjaran kebenaran. Walil mufti ajrun, bagi yang tersalah, salah ijtihad, yaitu satu ganjaran. Wa fil hadisi ashabi kan nujum, adapun sahabat-sahabatku yaitu seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dengan mana mereka itu meneladani kalian, mengikuti kalian, ihtadaitum, maka beroleh hidayah kalian. Wa qad dzakara fil asli ahkaman fiqhiyatan, sungguh menyebutkan oleh qadiyat di dalam kitab asalnya, yakni Asy-Syifa, ahkaman fiqhiyatan, akam hukum-hukum fikih, liman waqa min syai'un, bagi orang yang terjadi daripadanya oleh sesuatu, min sabbin, daripada mencaci, au ghairata lainnya, faduru, maka tilik olehmu, tinjau olehmu akan dia, ini tatta ilaihi, jikalau kamu butuh kepadanya. Al-babus salisu, adapun bab yang terakhir, terakhirlah, bab yang ketiga, fi hukmi man takallama fi haqqillahi ta'ala, yaitu pada hukum orang yang berkata-kata oleh orang pada hak Allah Ta'ala, atau malaikatih, atau malaikat Allah, atau kutubih, atau kitab-kitab Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, mimma la yaliku, dari sesuatu yang tidak pantas, kasabin, seperti mencaci, wa nahwi, dan seumpamanya. La khilafa bainal muslimin,
tidak ada perbedaan pendapat antara kaum muslimin, yakni antara ulama, fi qatli man waqa'a minhu sabbun, pada membunuh orang yang terjadi dari orang oleh mencaci, au tanqisun, atau menghina, liman dzukira, bagi orang yang disebutkan. Fa in waqa'a min saksin idafatu ma la yaliqu billah, maka jikalau jatuh dari seseorang oleh menyandarkan sesuatu yang tidak layak billahi dengan Allah Ta'ala, ala tariqil ijtihad, atas jalan ijtihad, wa ta'wil, dan tafsir al-mufti yang membawa ilal bid'ah, kepada bid'ah, karena fi sifatin, seperti menafikan sifat Allah, atau tasbihin, atau menyamakan Allah dengan makhluknya, atau nahwi dzalik. Fal masyhur, maka adapun kaul masyhur an Malik, dari Imam Malik, wa ghairihi, dan Imam Malik, ada mutakfir, yaitu tidak mengkufurkan orang tersebut, bal yubalagu fi ta'dibihi, bahkan dimaksimalkan pada mendidiknya, menghukumnya, wa yustatabu, dan disuruh taubat. Qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan bahwa memerangi aku akan manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka bersahadat, an la ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, wa yuqimus salata, dan mendirikan mereka kan salat, wa yutuz zakata, dan menunaikan mereka kan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mengerjakan mereka kan yang demikian itu, asamu minni dima'ahum, maka menjaga mereka dariku akan darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka yaitu atas Allah. Akhrajahu, meriwayatkan Bukhari Muslim, akan di sini fi sahihain. Wal ahadisul waridatu, adapun hadis-hadis yang datang fi takfiril qadariyah, pada menganggap kafir golongan qadariyah, wa rawafid, golongan rafidah, Syiah Rafidah, wal Khawarij, golongan Khawarij, wa ghairihim min ahlil ahwa, daripada orang-orang yang aliran sesat, qad yahtaju biha man yaqul bitakfir, yaitu terkadang mengambil dalil dengannya oleh orang yang mengatakan dengan kufur. Wa amma man lam yaqul bidzalika, adapun orang yang tidak berpendapat yang demikian takfir, fahamluha, maka adapun melarikan itu hadis-hadis, ala taglid, itu atas ancaman berat, wa zajri, dan mencegah, kal ahadisil warid bil la'ni, seperti hadis yang datang dengan melaknat, wa nahwihi, dan seumpamanya fir riba, pada masalah riba, wa uquqil walidaini, dan durhaka pada kedua orang tua, wa syurbil khamri, meminum khamr, wa nahwi dzalik, dan seumpama yang demikian itu. Wa ammal kufr as-sarihu, adapun kufur yang terang-terangan, fa huwa qaulu kufrin, maka yaitu ucapan kekufuran, au fi'lu kufrin, atau perbuatan yang membawa kufuran, au i'tiqadu, atau keyakinan kekufuran, wa qad bayyana dzalika fi kitabir riddah, wa qad buyyina dzalika, sungguh dijelaskan yang demikian itu hukumnya, fi kitabir riddah, pada kitab tentang murtad, min ilmil fiqh, daripada ilmu fikih. Wa kadza man jahadan nubuwata umuman, seperti ini qad bujina, orang yang ingkar oleh orang akan kenabian umuman, secara umum, au khususan, atau secara khusus, au angkaru mujma'an alaihi, atau mengingkari ia akan perkara yang ijma', makluman minad din, yang diketahui dari agama, bidarurati, dengan mudah, au ahalla haraman, atau menghalalkan ia akan yang haram, au harrama halalan, atau mengharamkan ia akan yang halal, bil ijma', dengan ijma'. Singkatnya, fayajibu ala kulli mu'minin ma'rifatullahi ta'ala, maka wajib atas tiap-tiap orang mukmin oleh mengenal Allah Ta'ala, wa ma yajibu, dan si apa-apa yang wajib oleh apa-apa kepada Allah, wa ma yastahilu, dan apa-apa yang mustahil, wa ma yajuzu, apa-apa yang jaiz, fi haqqi, pada hak Allah, wa ma yutlabu ma'rifatu, dan apa-apa yang dituntut mengenalnya, fi haqqi rusul, pada hak para rasul, wal anbiya, para nabi alaihi wassalam, wa an ya'taqidah, dan bahwa meyakini oleh orang mukallaf mukmin annal malaikata, akan bahwa malaikat ajsamun latifatun nuraniyatun, itu jisim yang halus yang bangsa cahaya,
la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak mendurhakai malaikat akan Allah, ma amarahum, akan apa yang menyuruh Allah akan mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan memperbuat mereka akan apa yang disuruh mereka, wa an yu'mina bil kutub al munazzalah, dan bahwa beriman oleh seorang mukmin kepada kitab-kitab yang diturunkan, wa annaha kalamullah, dan bahwa kitab-kitab itu adalah firman Allah, wa anna a'dhamaha wa afdalaha al-Qur'anus Syarif, dan bahwa yang paling agungnya kitab, paling utamanya kitab itu Quran yang mulia. Qala ta'ala amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman oleh Rasul kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, juga beriman orang-orang mukmin. Kullun, semuanya mukmin dan Rasul, amana billah, mereka itu beriman kepada Allah, wa malaikatih, malaikat Allah, wa kutubi, kitab-kitab Allah, wa rusuli, rasul-rasul Allah, la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadin, antara seorang, min rusulih, dari rasul-rasul Allah, yang ini kita imani, yang ini tidak, itu kita enggak begitu, semuanya kita imani. Wa qalu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami dengar, kami patuhi, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qala ta'ala fil Qur'an, dan berfirman Allah Ta'ala tentang Al-Quran, wa innahu lakitabun aziz, sesungguhnya Quran adalah kitab yang agung, la ya'tihil batil, yang tidak datang pada Quran oleh sesuatu yang batil, min baini yadihi, di hadapannya, wala min khalfihi, dan tidak di belakangnya, tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari Tuhan yang bijaksana lagi maha terpuji. Faman syakka annahu laisa kalam Allah, siapa orang yang ragu-ragu bahwa Quran itu bukan firman Allah, au naqasa, atau merendahkan ia, au badala, atau mengganti-ganti ia isinya, au zada fi harf, atau menambahkan ia padanya kan sehuruf, fa huwa kafir bil ijma', maka itu kafir dengan ijma', nambahin sehuruf aja, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kafir kalau meyakini ada alifnya. Tapi kalau nggak yakini salah baca doang karena ngajinya dapat dengar dari tahlilan gitu, maka nggak kafir tapi berdosa, dibenerin begitu. Dipikir kayak Malik Yaumiddin, dipikir ini mah nggak malikin nas, nggak ada malikin nas, nambahin huruf alif namanya. Itu kalau dibilang ini kudu panjang, nah, itu kafir, nambahin huruf. Wa an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahada ayatan min kitabillah, siapa ingkar ia akan satu ayat dari kitab Allah, faqad halla darbu unuqi, maka semuanya halal dipenggal lehernya. Wa kada, begitu juga halal darbu unuqi man jahada Taurat, siapa yang ingkar akan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, awil Injil, atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, au kutub Allah al-munazzalah, atau kitab-kitab Allah yang diturunkan, au takallama fiha bima la yaliqu, atau ia berkata-kata pada kitab Allah dengan sesuatu yang tidak pantas, fa huwa kafir, maka dia itu kafir. Wa yajibu an yu'azzima ahlan nabi, wajib oleh bahwa mengagungkan orang mukmin akan keluarganya kanjeng Nabi Muhammad. Amalul bait kita harus hormat, wa ashabah, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Fa fi muslimin min hadisil Miswar ibni Makhramah, maka di dalam Sahih Muslim dari hadis Miswar bin Makhramah, qala, berkata Miswar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni, Fatimah itu darah daging daripadaku, yu'dhini ma adaha, menyakiti akan daku apa-apa yang menyakiti akan Fatimah. Wa fil hadis, la tu'dhuni fi Aisyah, jangan menyakiti kalian akan daku pada Aisyah, jangan ngomong miring sama Aisyah, begitu. Nabinya terluka. Wa fil hadis bil asli, dan dalam satu hadis pada kitab asalnya, yakni Asy-Syifa, man sabba ashabi fadribu, siapa yang mencaci ia akan sahabatku maka pukul oleh muka dia. Wa anil Imam Malik, diriwayatkan dari Imam Malik, anna man intasaba lin nabi bil kadhibi, siapa orang yang menisbatkan ia kepada kanjeng Nabi dengan bohong, yudrabu darban wajian, maka dipukul ia dengan pukulan yang menyakitkan, wa yushharu, dan diligas, dibacok, listighfafihi bihaqqin nabi, karena merendahkan dia dengan haknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa idza arafta ma dzakarnahu, apabila telah tahu kamu akan apa-apa yang telah kami sebutkan, wa atqanta maqul, dan telah mantap kamu akan apa yang telah kami katakan, fa alaika bi taqwallah, maka lazimkan olehmu dengan takwa kepada Allah, wal amal bi sunnati rasul, dan mengamalkan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi salafus salih, dan apa yang memilih atasnya oleh ulama salaf, wajtanib ma kana ahlul bidah, dan jauhilah olehmu akan apa yang memilih atasnya oleh pelaku-pelaku bid'ah, wal ahwa, dan aliran-aliran sesat, fakulu khairin fittiba'i man salaf, maka adapun tiap-tiap kebaikan yaitu pada mengikuti orang-orang salaf, wa kullu syarrin, adapun tiap-tiap kejahatan fibtida'i man khalaf, itu pada bid'ahnya orang yang belakangan. Wa kana al-imamu Malik kasiran taranamu indal bait, dan adalah Imam Malik seringkali ia berdendang ketika bait ini, di sisi bait ini, sering bacain bait ini. Wa khairu umuri dini ma kana sunnatan, adapun sebaik-baiknya urusan agama itu barang yang ada itu adalah sunnah Nabi. Wa syarrul umuri, adapun seburuk-buruknya perkara, al muhdatsatu, itu perkara yang diada-adakan, al bada'i, yang bid'ah. Fanas'alullah at-taufiq wal hidayah ila aqwami tariq, maka memohon kita pada Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah kepada paling lurusnya jalan. Wa hadha ma aradna dzikrahu wa ikhtisarahu min kitab asy-syifa, adapun ini wa yajibu an yu'adzima ala nabi wa ashabah, yaitu apa yang menghendaki kami akan menyebutkannya dan meringkasnya dari kitab namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Wa arju, dan aku berharap, an yakuna fi kifayatun, bahwa ada pada ma'aradna, yaitu memadai li talib, bagi penuntut ilmu, wa hidayah, dan petunjuk li raqib, bagi orang yang gemar. Faqad istamala ala kasr muhimmat, maka sungguhnya mencakup ini kitab apa? Husnul Wafa, hadza ni, atas kebanyakan daripada masalah-masalah yang penting, wa nubdatin, dan sekelumit, secuil minal mu'jizat, daripada mu'jizat Nabi Muhammad, wa umuri, dan beberapa perkara la yastagni, yang tidak terkaya, yang butuh, an ma'rifah, daripada mengetahuinya, kullu mukmin, oleh tiap-tiap orang beriman. Fallahu ta'ala yaj'alu khalisan liwajhil karim, maka adapun Allah Ta'ala, yaitu moga-moga menjadikan Allah akan ini kitab Husnul Wafa murni bagi zatnya yang mulia, wa yaghfiru ma waqa'a minadz dzalal, dan mengampuni Allah akan apa yang terjadi daripada kesalahan, bihaqqi nabiyil azim, dengan keagungan nabinya Allah yang agung. Fa innahu la yukhayyibu amalar rajin, maka sesungguhnya Allah itu tidak mengecewakan Allah akan cita-citanya orang yang berharap, wala yaruddu da'watal qasidin, dan tidak menolak Allah akan doanya orang-orang yang menuju kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, moga-moga memberi rahmat oleh Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad, penutup para nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan atas keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi semuanya. Qala muallifu, berkata pengarang kitab Husnul Wafa, al-haqir, hamba yang hina, Abdullah, namanya Abdullah ibnu Ali bin Ali ibni Ali bin Ali Suwaidan, ad-Damaliji, yang bangsa Damalij kampungnya, Asy-Syafi'i, yang bangsa Syafi'i madhabnya, fikihnya, al-Asy'ari, bangsa Asy'ari, tauhidnya, akidahnya, Asyadili, yang bangsa Sadili, torekatnya. Faraqtu minhu, aku telah selesai daripada mengarang kitab Husnul Wafa, yaumal ahad, pada hari Minggu, waktu zawal, waktu zuhur, wa huwal hadi wal isrun, yaitu tanggal 21 minas sabi, daripada bulan ke-7. Bulan ke-7 itu bulan apa?
7 Rajab minatsalisa asara daripada tahun 13 Hijriah. Walhamdulillah wahdah. Adapun segala puji itu bagi Allah Maha Esa Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam yaitu atas nabi, atas orang yang tidak nabi sesudahnya. Amin amin. Wa kana al-faraghu min kitabatihi, adalah selesai daripada menyalinnya, menulisnya. Yaumal ahad, pada hari Minggu, khamsun wa ishruna, tanggal 25 Madad yang berlalu, min syahri Jumada al-ula, daripada bulan Jumadil awal tahun 1329 Hijriah, tis'atin wa ishrina wa mi'ataini wa alfin li hijrah, 1229 min li hijratin nabawiyah, ala sabi, atas pelaku hijrah, afdalus salati wassalam, moga-moga dicurahkan paling afdalnya salawat dan salam, ala yadil afqaril ibad, ditulis atas tangan paling hinanya hamba Allah, wa wajihim, dan paling butuhnya hamba Allah, ilallah kepada ta'ala, Abdurrahman namanya yang nulis, bin Muhammad Ad-Dashiri Asy-Syafi'i, ghafarallahu, moga-moga mengampuni Allah baginya, wali walidayhi, dan bagi kedua orang tuanya, wali masyaikhi, dan bagi guru-gurunya, wali ahbabi, dan bagi kekasih-kasihnya, wal muslim, bagi umat muslimin ajmin semuanya. Meja semuanya udah habis, meja udah selesai, meja. Al-Fatihah.